Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fatima Zara dengan NIM 2236021019 dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori organisasi. Nah, evolusi teori organisasi itu ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini telah diperkenalkan, dievaluasi, dan diperbarui dari waktu ke waktu. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang pemikiran dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis perkembangan organisasi dari waktu ke waktu secara kesinambungan dan berusaha menemukan benang merah dari berkaitan antara perkembangan organisasi satu dengan perkembangan organisasi berikutnya. Dan ini ada tabel perkembangan aliran teori organisasi. Kalau kalian mau baca bisa dipencet layarnya. Terus yang kedua ada fase teori tradisional. Menurut fase tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup atau closed system. Artinya suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional ini menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Mereka berhasil menemukan 5 prinsip yang dapat digunakan untuk menyusun organisasi yang efisien. Yang pertama itu ada prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerja yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien. Terus keuntungan dari pembagian kerja ini dapat menimbulkan efisien kerja yang lebih tinggi karena para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Habis itu dengan melakukan pekerjaannya yang sama secara berulang-ulang, para pekerja semakin lama makin bertambah ahli. Nah, kelemahannya juga ada nih. Supaya kalian nggak terburu-buru bacanya, kalian bisa berhentiin dulu videonya, habis itu baca, habis itu dilanjut deh. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin saja. Biasanya sungkan bagi seorang staf untuk memenuhi perintah dari satu orang aja, karena ia sering menghadapi beberapa orang pimpinan yang memberi perintah bersama-sama. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Jadi misalkan si A boleh memberi perintah kepada B, C, dan D, tetapi hanya B yang boleh memberi perintah kepada E, F, dan G. Walaupun C dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari E, F, dan G. Ketiga itu ada prinsip sentralisasi. Sentralisasi itu pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak, dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak mereka pahami sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Yang keempat itu ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Buat selengkapnya kalian bisa baca sendiri. 5 ada prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Sesuai dengan prinsip tersebut, komunikasi dari tingkat yang paling rendah harus melewati setiap pimpinan dari rantai komando. Ini ada contohnya. Untuk gambar A ini rantai komando ini arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Sesuai dengan prinsip tersebut, komunikasi dari tingkat yang paling rendah harus melewati setiap pimpinan dari rantai komando. Nah, gambar yang B ini rantai komando yang ditaati, staf berhubungan dengan kepala bagian melalui atasan langsungnya. Yang terakhir ada fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan.
Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan menyebabkan organisasi harus selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan fase teori modern ini bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Stop video ini, baca lalu pahami. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.